Halo Sobat FPB, selamat malam. Jadi hari ini, hari Senin, aku mau lanjutin live sharing ilmu bareng FPB part 4. Sebelumnya aku mau pin dulu ya seperti biasa. Halo Kak Maria Gita, selamat malam. Sebentar ya teman-teman. Sharing ilmu bareng FPB part 4. Sudah dipin ya. Udah jam 7, jadi mau aku mulai langsung aja ya teman-teman. Halo Sobat FPB, selamat malam. Kembali lagi nih sama aku, Paula Jati, di Sharing Ilmu bareng FPB part 4. Nah teman-teman, gak kerasa ya, sharing ilmu bareng FPB udah sampai part 4 aja nih. Berarti dengan kata lain, kita sudah 4 kali live bersama narasumber-narasumber kita dari berbagai macam program studi yang ada di fakultas kita. Ada yang dari alumni, ada yang lagi magang, ada juga yang sebagai mahasiswa aktif di fakultas kita, Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nah, kalau kita flashback ke belakang nih teman-teman, di sharing ilmu bareng FPB part 4, part 3 ini, maksudnya part 3 sebelumnya ini kita ngapain sih gitu. Di part 3 sebelumnya teman-teman kita kedatangan narasumber kita dari mahasiswi program studi bimbingan dan konseling angkatan 2017. Nah, narasumber kita minggu lalu adalah Kak Dana, yang tadi sudah aku jelaskan sebagai mahasiswi program studi BK 2017. Kak Dana menceritakan bagaimana sih pengalaman menjadi mahasiswa di program studi BK Atmajaya. Yang awalnya nggak kepikiran mau kuliah BK, tapi akhirnya niat juga nih kuliah di BK. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa baru saat itu? Ternyata di luar ekspektasi teman-teman. Kak Dana mendapatkan kekeluargaan banget nih ketika menjadi mahasiswa baru di BK hingga saat ini. Lalu Kak Dana juga menceritakan nih tentang pengalaman masa lalunya di SMA, bagaimana dia dikejar-kejar nih sama guru BK, sering banget jadi incaran guru BK, dan akhirnya sekarang kuliah di Prodi BK Atmajaya. Nah, kalau kita ngomongin Kak Dana nih yang minggu kemarin, kita juga simak ya teman-teman ya, bagaimana sih pengalamannya selama kurang lebih 7 semester ini menyandang status sebagai mahasiswi BK Atmajaya. Banyak banget hal-hal positif yang didapat, mulai dari hal-hal sepele yang tadinya Kak Dana ini menyepelekan orang gitu, memandang orang sebelah mata. Tapi akhirnya ketika dia mengalami proses pembelajaran di BK Atmajaya, akhirnya yang tadinya memandang sebelah mata udah nggak lagi. Dia udah matanya lebih terbuka gitu, lebih terbuka tentang bagaimana anak-anak jalanan, anak-anak penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita ngomongin sharing ilmu bareng FPB part 3 di Kamis kemarin, teman-teman. Di hari ini, kita akan sharing bareng lagi nih sama narasumber kita yang nggak kalah kecenya setiap Senin dan Kamisnya. Nah, kalau di part 1 kita udah kedatangan alumni pendikat. Di part 2 kita kedatangan mahasiswi aktif PGSD. Di part 3 juga kita kedatangan mahasiswa akhir dari Prodi BK. Kayaknya nggak afdol ya kalau kita sharing terus dari berbagai macam
program studi yang ada di FPB, tapi kayak ada yang kurang ya. Tadi pendikat udah, PGSD udah, terus BK udah. Kok cuma 3 ya? Kok cuma 3? Padahal di fakultas kita ini ada 4 program studi. Nah, apa sih teman-teman kira-kira program studi yang belum kesebut atau yang belum kita sharing bareng? Iya, jadi program studi yang belum disebut ini adalah pendidikan bahasa Inggris. Hari ini, malam ini, kita akan kedatangan narasumber, yaitu mahasiswi aktif program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, mau tahu siapa? Kenapa ya dia mau masuk PBI? Kenapa ya kok kuliah? Kenapa ya kok harus masuk PBI di Atma Jaya lagi? Nah, daripada aku sebutin langsung, kayaknya kurang afdol ya kalau aku yang harus ceritain kenapa narasumber kita mau masuk PBI. Nah, kita langsung undang aja ya narasumber kita. Oke, aku mau undang dulu ya. PBI, iya benar. Benar Kak Sasha. Halo teman-teman semua yang baru datang. Sebentar ya teman-teman. Aku udah coba undang. Halo. Halo. Halo Kak. Suara aku sebelumnya terdengar jelas nggak nih di tempat Kakak? Macet nggak sih ini? Di tempat aku, Kayaknya di aku Kakak. kamu macet-macet deh, Oh Paula. gitu ya. Kalau di aku malah Kakak nih yang agak sedikit macet. Coba Macet sebentar ya? ya. Ya udah deh sebentar, aku mau ganti kuota dulu Oh ya ke oke. kuota Oke daripada oke pakai oke. WiFi. Oke siap I'll siap. be back guys. Oke, beginilah teman-teman kalau kita share. Harus apa ya, depan layar HP, harus online, kayak kurang asik gitu loh, kurang afdol. Kadang kita harus mengalami gangguan jaringan, belum lagi kalau misalkan perangkat kita masih perangkat jadul gitu misalkan. Oke, coba aku undang lagi ya. Oke. Macet nggak? Halo Kak. Enggak, udah aman kok. Oke. Oke. Halo Hmm. teman-teman. Nah, jadi hari ini kita kedatangan nih narasumber kita. Bisa lihat dari layarnya, di layar HP teman-teman masing-masing. Nah, Kak, tak Mm-mm. kenal maka tak sayang kalau kata pepatah. Monggo, kenalin diri Kak. Siapa sih namanya dari prodi? Tadi udah Aduh. disebutin dari PBI. Angkatan Ya. berapa? Terus kampusnya di Mm-mm. mana sih Kak? Yuk, silahkan. Oke. Halo semua, kenalin nama aku Sofia Imanina. Panggil aja Sofi. Aku mahasiswa aktif PBI angkatan 2018, saat ini berkuliah di kampus 1 Semanggi Atmajaya. Oke, berarti aku panggilnya Kak Sofi ya Kak? Iya, iya, iya. Biar kelihatan akrab gitu. Santuy lah. Oke, biar kita jangan terlalu tegang lah gitu ya teman-teman. Karena kita Iya, sharing iya. biasa aja nih sama Kak Novi. Mm-mm. Kak Sofi itu kan jadi Kak Novi. Oke Soalnya Kak, kemarin kalau nggak salah narasumbernya Novi ya. iya ada juga yang namanya Novi. Jadi aku Iya. kebalik Sofi. Yang aku sempat hubungin Oke, narasumber nggak sebelumnya apa-apa. malah panggilnya Kak Sofi gitu. Kebalik. Karena simpen namanya juga aduh. Ya Iya, udahlah. nggak apa-apa, Mohon nggak maaf apa-apa. ya teman-teman FPB. Kalau tadi Kak kita udah kenalan. Mm-mm. Ternyata Kak Sofi dari PBI 2018. Kampus satu Iya. Semanggi. Nah, sekarang kan menyandang status sebagai mahasiswi aktif nih Kak. Iya. Nah, kesibukan Kak Sofi sekarang ini apa sih selain jadi mahasiswi Kak? Waduh, kalau kesibukan apa ya? Selain jadi mahasiswi, organisasi kali ya. Soalnya aku juga ikut organisasi di kampus. Jadi ya, ya waktu aku kebagi antara sebagai mahasiswa sama sebagai anggota organisasi. Oke, berarti sekarang kesibukannya ya kuliah online dan organisasinya juga online ya Kak? Mm-mm. Iya, Nah, aduh. semuanya serba online nih teman-teman, sayang banget nih. Kak Sofi juga kelihatannya agak sedih ya Kak.
Semuanya harus serba Aduh, online. sedih banget. Soalnya kalau offline kan enak ketemu sama yang lain ya. Tapi kalau online kayak gini, ya itu kendala jaringan, belum lagi perangkat yang ada yang nggak memadai juga. Jadinya kayak rada nggak inilah, kayak enakan gitu. Ya bener banget, belum lagi kita harus pegel nggak sih Kak mata harus depan-depanan kayak gini, layar Iya, laptop, layar HP, pakai kacamata, iya, belum lagi ya Kak ya. aduh. Minus aku sampai naik tahu gara-gara Ih, online. sama dong berarti. Tuh kan kita jadi kasihkan curhat masalah online kan. Iya, Duh, kita astaga. langsung Mm-mm. sharing-sharing bareng ya Kak ya. Tadi Iya. sebenarnya udah termasuk sharing sih keluhan kita ya Kak ya selama Mm-mm. online, capek, pegel gitu. Tapi baik lagi nih Kak, sebagai mahasiswi Heeh. aktif di fakultas kita di Atmajaya. Nah, Kak Sofi sendiri kan ini sebagai mahasiswi aktif PBI nih Kak. Kalau boleh Mm-mm. ceritain nih Kak, asal usulnya nih dari awal. Kenapa sih Kak mau masuk PBI gitu? Udah mau masuk Hmm, PBI, terus PBI Atma lagi Kak. Padahal kan PBI banyak gitu. gimana ya? Kalau ditanya kenapa masuk PBI, sebenarnya aku suka bahasa Inggris. Itu udah dari dulu ya sukanya. Terus nggak tahu kenapa sebenarnya nggak ada niatan masuk ke Atma gitu dulu. Cuma waktu itu lagi nyari kampus nih yang ya udah akses ke kampusnya gampang segala macem. Tiba-tiba tetangga aku ada yang nyaranin, ya udah pilih Atmajaya aja, deket kok dari rumah, naik busway segala macam. Ya udah karena itu aku pilih PBI di Atmajaya. Dan juga oh iya dan juga karena akreditasi kampus kali ya katanya sih bagus dan emang terbukti bagus jadinya ya udah itu semakin apa ya namanya semakin eh, membuat aku kayak oh ya udah fix aja masuk Atma gitu. Oke, berarti asal usulnya masuk PBI ini emang Hmm. dari dulu tuh emang suka bahasa Inggris ya Kak ya? Yes, benar sekali. Oke. Apakah jangan-jangan Kak Sofi ini adalah anak Jaksel? Aduh, lihat nanti. Oke, lihat nanti teman-teman ya, apakah Kak Sofi ini adalah anak Jaksel yang suka ngomong which is, kayak gitu? Oke, kita Oh, lihat kalau nanti ya. mau bisa nih selama live aku ngomong which is literally juga kalau mau. Oke, sampai awal, dari awal sampai akhir gitu kita ngomong which is, tapi kasihan dong, nanti ada juga teman-teman FPB kita jadi bukannya seneng, jadi kayak agak geli karena kita ngomongnya which is mulu sampai akhir gitu. Iya benar-benar Oke, sekali. tadi emang suka bahasa Inggris dari kecil gitu ya. Mm-mm. Suka ngomong Yes. bahasa Inggris juga. Terus kalau masuk Mm-mm. Atma juga memang nggak ada kepikiran nih mau masuk Atma. Tapi Iya benar. eh jarang loh yang nyaranin itu adalah tetangga. Jarang banget nih. Yang nyaranin adalah tetangga, nyarinlah masuk Atma Jaya aja. Terus Kak Sofi juga tahu kalau akreditasi di Atma juga bagus gitu kan. Jadi akhirnya ya itu kan aku jadi kebawa-bawa which is gitu nanti tuh Iya. kan. Aduh, karena tahu akreditasinya bagus, ya udah gitu kan. Kapan lagi cuy gitu kan? Karena Mm-mm. suka bahasa Inggris juga, akreditasi bahasa Inggrisnya juga oke, akreditasi kampusnya juga oke. Jadi is oke, masuk aja gitu ya kak ya. Iya benar sekali. Kenapa enggak Nggak gitu? ada, wah bener, nggak ada penyesalan ya kak? Oh enggak dong. Oh nggak dong, bagus bagus. Kalau tadi udah tahu nih asal usulnya, kenapa mau Mm-mm. masuk PBI gitu. Nggak terpaksa Mm-mm. juga nih kan, jarang juga nih. Biasanya teman-teman kadang suka, terpaksa disuruh orang tua misalkan kayak gitu. Tapi ternyata disuruhnya malah sama tetangga. Beda lagi nih Iya, teman-teman. Beda, jadi kita disalahin. beda. No, kayak gitu. Em, udah berapa semester berarti Kak? Sofi ini sekarang semester 5 ya? 5 sekarang. Semester 5. Dari semester 1 nih Kak, dari maba. Mm-mm. Semester 1, 2, Mm-mm. 3, 4, 5. Sekarang udah semester 5 nih. Ada nggak sih hal-hal yang dipelajarin dan didapetin gitu kan dari awal emang suka nih gitu kan dan seneng Iya. aja masuk-masuk ke PBI, apa sih yang Kak Sofi dapetin dan dipelajarin selama 5 semester ini?
Wah, kalau didapetin banyak ya, pastinya ilmu aku dapetin. Terus rasa kekeluargaan juga, keakraban juga sama yang lain juga. Ya gimana ya bilangnya? Kalau pokoknya banyak deh yang aku dapetin di PBI gitu. Selain ilmu ya. Jadi ya itu. Mau nggak aku list nih apa aja yang aku dapetin? Nanti dibuat video khusus gitu ya buat Kak Sofia. Boleh, boleh kalau mau gitu. Enggak ada yang Waduh. canda. Kalau tadi nih ada nyinggung tentang Mm-mm. keakraban gitu Kak. Mm-mm. Keakraban di PBI sendiri kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu? Hmm, gimana ya? Kalau dibilang keakraban di PBI, kalau bagi aku nih ya, aku udah ngerasa nyaman banget gitu sama PBI, entah sama cutting, sama angkatan yang 2019 gitu. Seangkatan aku juga aku ngerasa ini banget sih, kayak ya udah deket aja gitu, akrab banget. Bahkan ada yang istilahnya udah kayak apa ya, saking deketnya sampai ya udah open aja gitu. Sampai udah ketahuan kayak ya udah orang tua aku tahu mereka gitu loh, jadi kayak udah kayak mungkin bisa dibilang keluarga kedua kali ya untuk beberapa orang gitu. Oke, berarti emang udah bener-bener nyaman banget ya Kak di PBI. Mm-mm. Mau sama Iya benar cutting, mau sekali. sama adik tingkat, udah kayak temen, udah kayak keluarga. Tapi tadi dibilang Yes. sampai keluarga kedua ya Kak ya. Berarti Mm-mm. kebayang dong teman-teman serunya di PBI itu kayak gimana sih? Iya Terbukti nih deh, teman-teman. seru banget Oh kalau ya, di PBI. teman-teman, Sobat FPB yang mau bertanya nih sama narasumber kita, Kak Sofi, boleh banget langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dibantu jawab sama Kak Sofi ya, Kak. Nanti kita saling Yes. bantu jawab-jawaban ya. Oke, mantap. Iya benar sekali. Nah, kalau tadi Kak Sofi bilang pokoknya di PBI seru keakrabannya gitu kan, temen-temennya udah kayak keluarga sendiri. Tadi kan Mm-mm. tentang temen nih Kak. Mm-mm. Kalau dosennya sendiri gimana Kak? Suka nggak sih sama dosen-dosen Hmm, di PBI? aduh, kalau dosen sendiri suka, karena gini, dosen di PBI itu punya karakteristik masing-masing ya. Jadi kadang kalau di luar kelas itu ya udah kalau mau curhat nggak apa-apa gitu. Entah curhat tentang kuliah, maksudnya tentang tugas, apapun itu tuh dosennya open banget. Terus feel free to ask juga sama mereka gitu. Kayak kalau mau nanya ya udah nggak apa-apa nanya gitu. Mereka juga kadang membuka waktu buat nanya-nanya gitu. Jadi aduh dosennya terbaik lah. Oke, Beberapa. berarti beberapa. Ada beberapa Banyak kecil, sih. awalnya gede kan ceritanya terus akhirnya beberapa. Karena karena aku belum dapat semua, maksudnya semua dosen di PBI kan Oh, belum pernah aku dapat gitu. Jadi aku nggak tahu kalau dosen yang lain. Tapi kalau yang selama ini aku dapat semuanya baik sih, dan juga ya udah gitu open aja. oke. Berarti sejauh 5 semester kuliah Mm-mm. di PBI dengan dosen-dosen yang ada, ya senang-senang aja karena tadi dibilang apa terbuka juga, open Iya, banget. Kalau mahasiswanya mau curhat nggak harus terkait kuliah, juga mereka nerima, mereka dengerin curhatan seperti yes, itu. benar Nah, sekali. tadi banyak banget nih yang didapatkan Mm-mm. mulai dari keakraban sama teman-teman, terus juga dosennya ternyata juga terbuka banget gitu sama kita-kita Mm-mm. mahasiswanya. Nah, selama 5 semester ini Kak, gitu, udah Ya, ya 2 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun kuliah gitu di Atma. yes. Ya, ada nggak nih Kak? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Yang didapetin nih hal-hal yang berkesan selama kuliah di Atma, tapi khususnya di PBI Kak. Em, yang paling berkesan ya, itu aku bakalan bilang pas aku semester 1. Karena aku kan pendatang di sini. Bener-bener kayak yaudah nggak tahu gitu, nggak punya teman sama sekali di sini. Terus pas masuk PBI, kan di PBI ada namanya English Days. Dimana waktu itu yang zaman aku, kita tuh nginep gitu di salah satu tempat di Puncak kalau nggak salah. Terus ya udah gitu sama dosen, sama
seangkatan yang lain, ada cutting juga. Nah, di situ tuh kayak kan dibikin kelompok. Aku yang awalnya nggak kenal siapa-siapa, karena kelompok ini tuh aku jadi deket sama beberapa orang yang deketnya bener-bener deket banget gitu kayak ya udah yang awalnya aku nggak bisa terbuka sama orang lain gimana gimana tuh ke mereka akhirnya jadi terbuka ya gitu. Jadi kalau dibilang yang paling berkesan kata aku di English Day sih karena dari situ aku bisa dekat sama yang teman-teman angkatan aku, terus bisa deket sama teman-teman yang emang sekarang temenan sama aku, yang deket banget sama aku tuh dari situ. Oke, Itu sih. dari 5 semester ini yang berkesan di Mm. semester satunya ya Kak, Yes, sebagai benar maba, sekali. terus belum kenal siapa-siapa, terus ikut Mm-mm. acara tadi semacam makrab kali ya Kak, makrabnya PBI. Iya, semacam makrab PBI, oke. Oke, tadi English Day gitu kan. Boleh diceritain nggak Mm. sih Kak, sebenarnya di acara makrab itu sebenarnya Mm-mm. ngapain aja sih kan kalau makrab kan biasanya kan kita cuman kayak eh, bareng sesama cutting, terus sama teman Mm-mm. kita kayak gitu. Nah, kalau di Mm-mm. English Day ini ngapain aja tuh Kak? Terus berapa lama kayak gitu Kak? Waktu itu aku kalau nggak salah eh 3 hari 2 malam ya kalau nggak salah. Itu pokoknya selama 3 hari 2 malam itu tuh bener-bener harus ngomong full English. Jadi bener-bener harus full bahasa Inggris di situ. Ya udah kayak ya kalau ngomong pakai bahasa Indonesia biasanya poinnya dipotong gitu. Sebenarnya itu tuh tujuannya untuk melatih bahasa Inggris kita di selama pelajaran. Maksudnya biar nanti ke depannya kita tuh ya udah nggak malu gitu ngomong bahasa Inggris gitu ya senangkapnya aku. Karena dari situ juga aku dapat kepercayaan diri untuk ngomong bahasa Inggris ke orang lain gitu. Dari acara itu juga. Jadi di situ selain yang ngomong bahasa Inggris segala macam, di situ juga pendekatan sama dosen, sama cutting lain kayak ya udah saling mengakrabkan diri dengan dosen, cutting gitu sih, sama teman-teman yang lain juga. Oke, berarti di acara makrab itu juga eh, apa ya? Sebagai wadah untuk ngelancarin bahasa Inggris juga ya Kak sebenarnya dengan kata lain kayak gitu. Jadi tadi full 3 hari 2 malam ngomongnya itu bahasa Inggris mulu gitu Kak. Yes, benar sekali. Dari yang misalkan kita mau tidur pun gitu tetap pakai bahasa Inggris. Oh, kalau umpamanya nggak ada cuttingnya, kan biasanya ada tuh yang mantau. Kalau umpamanya nggak ada yang mantau sih, kadang ada juga yang ngomong bahasa Indonesia gitu. Aku juga dulu ngomong bahasa Indonesia kok. Oke, berarti nggak, maksudnya berarti kalau di apa ada cuttingnya, ada dosennya itu benar-benar Mm-mm. harus bahasa Inggris gitu. Tapi kalau udah Iya. tidur dari di kamar masing-masing, baru terserah mau ngomong bahasa Inggris kayak mau bahasa Indonesia, bahasa daerah terserah gitu ya kak ya. Terserah. Mau gabung juga terserah. Mau pakai bahasa negara lain pun terserah. Mau bahasa Spanyol, bahasa Itali itu bebas. Yang penting pas di Bahkan ada acaranya yang ada ngomong dosen. Korea. Mm-mm. Mm-mm. Gimana kak? Iya ya, sorry sorry sorry. Enggak, bahkan ada yang ngomong Korea kok. Oh ada, itu bener-bener lancar bahasa Koreanya. Enggak, iseng doang sih, palingan cuman yang dasar-dasarnya aja. Oke, yang penting ngomong Koreanya nggak di depan dosen sama di Oh, depan kakak tingkat ya. enggak dong. Oke, berarti Hmm, di acara tadi English Day itu ada dosen ya kak ya. ada. Dosen dateng, terus kakak tingkat, teman-teman kayak Mm-mm. gitu. Nah, kelihatannya seru deh kak English Day ini gitu kan, acara makrabnya gitu. Seru banget Mau ya. dong kak Aduh. ceritain sedikit Apa? pengalaman berkesan selama English Day-nya ini apa sih? Tadi kan sebagai English Day itu kan sebagai apa ya pengalaman berkesan nih. Nah di Mm-mm. dalamnya ini tuh ada lagi nggak sih yang berkesan gitu? Ada drama. Waktu itu kan di English Days, pokoknya ada yang namanya Art Night. Itu tiap kelompok harus nampilin drama pakai bahasa Inggris. Nah, di situ berkesan banget buat aku karena itu pertama kalinya aku main drama. Maksudnya walaupun ruang lingkupnya kecil, tapi main drama pakai bahasa Inggris kayak bisa ngebayangin gak sih awalnya kayak ya udah awalnya aku yang emang aku bisa gitu, emang aku bakalan bisa. Tapi pas setelah udah ngelaluin itu, udah lewatin itu kayak inget-inget lagi, wah ternyata aku
bisa ya main drama pakai bahasa Inggris pula. Kayak menurut aku itu suatu kebanggaan tersendiri buat aku gitu. Satu pencapaian yang menurut aku lumayan lah untuk apa ya namanya, meningkatkan bahasa Inggris aku gitu. Oke. Tadi Kak Sofi sempat bilang nih, kalau misalkan Mm-mm. pas di drama ini kan yang paling berkesan gitu kan. Mm-mm. Awalnya itu kan Kak Sofi ini ngerasa takut gitu. Harus Iya, iya. ngedrama pakai bahasa Inggris gitu. Tapi sebelumnya kan Kak Sofi juga bilang nih, kalau Mm-mm. semisalkan dulu tuh emang suka bahasa Inggris dari kecil gitu kan, Mm-mm. ngomongnya bahasa Inggris. Tapi kenapa nih Kak, pas makrab terus pas nampilin drama, mau ngedrama yang harus serba bahasa Inggris ini, Kak Sofi jadi takut, Kak. Gini, kayaknya aku salah ini. Aku suka bahasa Inggris, tapi aku tuh kayak ya udah ngomongnya nggak ke orang yang banyak gitu, nggak ke orang yang luar. Yang aku ngomong ke orang-orang yang benar-benar deket aja gitu sama aku. Jadi kayak cuman berani ngomong ke temen, nggak berani ngomong ke orang luar. Terus karena pas di drama ini kan, well, main drama di depan teman-teman yang emang bener-bener baru kenal, di depan dosen yang bahkan ada beberapa yang belum aku temuin, kayak rasa gugup pasti ada ya. Kayak di situ rasa percaya diri aku nggak ada sih, tapi karena ya bisa melewati itu akhirnya perlahan rasa percaya diri aku tuh naik 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 gitu. Ya walaupun nggak ini banget ya, nggak yang tinggi banget gitu sih rasa percaya dirinya. Nggak apa-apa, Kak. Walaupun, Mm-mm. tapi akhirnya sukses ya dramanya ya. Sukses, alhamdulillah. Yang berarti Kak Sofi ini dari kecil memang suka banget bahasa Inggris, suka ngomong, Mm-mm. tapi memang belum, bukannya tidak ya, maksudnya belum berani untuk berbicara bahasa Mm-mm. Inggris dengan lancar ke orang banyak gitu, lebih ngomong Iya. dengan orang terdekat, misalkan ke teman, sahabat, orang tua, Mm-mm. kakak atau adik, saudara mungkin seperti itu ya Kak. Jadi belum berani Iya. eh, ngomong langsung ke banyak orang di hadapan banyak orang gitu. Akhirnya pas tahu harus ngedrama pakai bahasa Inggris, akhirnya kayak shock, terus cemas, takut gitu, khawatir, takutnya karena banyak orang kan di situ, nggak hanya Kak Sofi Nah, doang, teman-teman Kak Sofi, terus belum lagi ada kakak tingkat, tuh iya, grogi ya udah Kak. jadi dosen. Oke. Heeh. Okay. Oh tadi ngomongin pengalaman berkesan. Seru Mm-mm. ya ternyata pengalaman berkesannya malah di makrab sebagai maba ya waktu itu ya Kak. Iya. Maba itu English Day teman-teman selama 3 hari 2 malam. Nah yang mau tahu lebih tentang English Day, langsung aja nih tanya-tanya nih ke Kak Sofinya langsung. Tanya-tanya ke tentang Boleh. bagaimana sih di PBI gitu. Nanti teman-teman boleh nih tanya English Day itu apa sih Kak, misalkan kayak gitu. Oke Kak Sofi, selama 5 Mm-mm. semester nih Kak, berarti kalau semester 5 ini belum magang ya Kak? Belum. Harusnya sih udah tahun ini ya. Maksudnya ke Erpetra. Tapi karena pandemi akhirnya nggak bisa. Sedih Ya, banget. sedih banget ya lagi-lagi semuanya harus terhenti oleh Iya. pandemi ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, daripada kita memaksakan nanti membahayakan kesehatan kita loh teman-teman. Jadi nggak apa-apa, tunda dulu aja demi kesehatan kita bersama. 5 semester Kak, Mm-mm. pasti banyak banget kan udah belajar mata kuliah, berapa matkul tuh, Mm-mm. berapa SKS, udah banyak gitu. Pasti ada Mm-mm. dong mata kuliah favorit, nggak mungkin nggak ada, karena aku pribadi aku kan semester 3 nih Kak. Selama Oh tiga iya. semester ini, ya aku semester 3. Selama 3 semester ini aku udah dapetin nih mata kuliah favorit aku. Nah, Waduh. Kak Sofi yang lebih lama dari aku, setahun lebih lama dari Heeh. aku, pasti ya ada dong mata kuliah favorit. Apa sih Kak mata kuliah favoritnya? Ada, aku kan ada mata kuliah favorit, namanya singkatannya tuh TIFL, kepanjangannya tuh Teaching Indonesian as a Foreign Language. Jadi itu tuh kayak ngajar bahasa Indonesia ke orang asing. Bisa bayangin gak sih ngajar bahasa Indonesia ke orang asing? Kayak menurut aku kenapa itu jadi favorit? Karena aku mikirnya gini, ngajar orang Indonesia, ngajar bahasa Indonesia ke orang Indonesia itu udah biasa gitu kan.
emang punya kesulitan tersendiri, tantangan tersendiri, tapi coba bayangin kita ngajarin bahasa Indonesia ke orang asing yang dimana bahasanya harus baku, yang harus benar-benar gimana ya, kita orang Indonesia aja ngomong bahasa baku rada susah gitu loh, nggak terbiasa karena biasanya kita pakai bahasa yang ya udah yang sehari-hari gitu kan istilahnya. Jadi itu kenapa mata kuliah favorit aku tuh yang teaching Indonesian itu. Oke, jadi mata kuliahnya itu eh, mengajarkan orang asing menggunakan bahasa Inggris, tapi yang diajarin itu adalah Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, Iya, nggak kebayang sih. Maksudnya, ternyata, wah, kita aja sebagai orang Indonesia kadang ngomongnya juga masih belepotan gitu ya, Kak. Setuju nggak sih? Karena aku aja iya kadang benar. harus kalau ngomong suruh baku pun, kadang harus diem dulu nih, diem. Apa ya kata-katanya ya? Susun dulu nggak? Susun dulu nggak? Susun dulu nggak Iya, gitu. iya, Kadang ya benar. terlontarnya bahasa sehari-hari, kayak misalkan kayak gue, elu, nyantai dulu bro, Mm-mm. sans misalkan kayak gitu. Iya, benar. Kadang juga lupa bahasa bakunya apa gitu. Kak Sofi sendiri udah ngelakuin belum Kak? Maksudnya udah praktek langsung dengan orang asingnya itu Kak? Sebenarnya untuk ngajar ke orang asing langsung belum, tapi karena aku baru dapat mata kuliahnya sekarang, jadi yang diajarin tuh yang benar-benar masih dasar banget gitu, yang untuk ke anak kecil, bukan ke anak kecil sih, kayak yang masih level 1 aja gitu loh. Kayak ya udah yang kayak kalau orang belajar bahasa Inggris yang masih bilang selamat pagi, good morning, good afternoon, yang masih kayak gitu loh. Kayak kepala itu head. Maksudnya yang diajarin tuh baru itu sih. Tapi untuk ke yang bule, maksudnya orang asing langsung belum pernah. Karena emang gak bisa ya, jadinya ya udah teman-teman aku yang berperan jadi orang asingnya. Oke, berarti seharusnya kalau semisalkan offline ini kedatangan orang-orang asingnya itu ya Kak, sebagai contoh kita untuk mempraktekannya. Aku juga nggak begitu tahu sih, tapi mungkin iya, karena mungkin itu jadi apa ya, kayak langsung praktek gitu kali ya, biar kayak ketahuan gimana susahnya sih ngajar bahasa Indonesia ke orang asing gitu. Tapi nggak tahu sih emang beneran orang asingnya datang apa enggak. Aku belum Oh, tahu, aku juga nggak nanya cutting tentang itu gitu. oke, oke. Berarti ternyata seru juga ya Kak ya. Maksudnya Mm-mm. kita harus berhadapan dengan orang asing nih. Mending kalau satu gitu, belum lagi kalau banyak Iya, per kelompok misalnya kan kayak gitu. Kita ngomong bahasa Inggris is okay, terus kita harus ngajarin bahasa Indonesia gitu kan, itu dua bahasa gitu sekaligus ya. Jadi kan iya. takutnya kita keliru atau bagaimana. Cuman sekarang ini karena Kak Sofi baru dapetin mata kuliahnya, Kak Mm-mm. Sofi juga baru belajar dasar-dasarnya ya Kak, seperti tadi Iya kayak good benar. morning, terus apalagi tuh tadi Kak, sampai sampai lupa kan aku. Yang ya udahlah kayak anggota tubuh bahasa Indonesianya apa, kepala, mata, yang kayak gitu-gitu sih, yang masih benar-benar dasar banget. Oke, berarti masih yang dasar-dasar banget kayak penyebutan ini tuh seharusnya apa. Tapi kalau misalkan Iya. komunikasinya gitu loh, maksudnya kayak percakapan kalau kita harus berhadapan dengan orang asingnya sendiri itu udah Kak Sofi dapetin belum sih misalkan apa ya? Misalkan lagi jalan-jalan memperkenalkan apa gitu. Kalau sekarang kan baru dapet dasarnya aja nih Kak. Kamu di aku macet tadi. Oh, oke, oke, oke. Aku juga lagi ngeliatin layarku soalnya. Sebentar. Sepertinya Kak Sofi ada kendala jaringan, teman-teman. Nggak apa-apa. Inilah apa ya? Salah satu kelemahan kita kalau misalkan kita sharing, tapi harus secara online gitu. Jadinya agak Iya. putus-putus. Oke, Kak Sofi, Udah udah belum? denger suara aku lagi belum, Kak? Udah. Oke, aku udah menemukan Kak Sofi kembali setelah setelah hilang beberapa detik.
Iya benar. Oke, gimana Kak tadi Kak? Eh, kan yang aku diajarin itu dikasih topik ya, kayak dikasih topik awalannya ngajar tentang anggota tubuh, anggota keluarga gitu. Sekarang topik yang baru aku masuk tuh di hobi. Jadi untuk mengenalkan lingkungan sekitar itu belum sih, masih masuk ke hobi. Yang kemarin kalau nggak salah mengenalkan apa ya, deskripsi anggota tubuh teman gitu, kayak pakai kunci rambut, ikat rambut gitu, kayak pakai baju warna pink segala macam. Jadi yang untuk conversation komunikasi sehari-hari itu belum sih. Karena benar-benar baru masuk di dasarnya gitu. Oke, berarti karena memang ini baru diajarkan dasarnya, berarti Mm-mm. nanti bakal ada mata kuliah lanjutannya kali ya Kak ya? Bisa jadi. Oke, Kalau mau tadi tahu masuk udah PBB. banyak nih. Nah, yang mau tahu langsung aja nih kontak Kak Sofi atau kontak langsung ke PBI. Langsung apa sih yang dipelajari di PBI? Mm-mm. Oke Kak, tadi kita udah Iya. banyak ngomong nih Kak, ada banyak cerita, sharing, gitu kan dari Mm-mm. Kak Sofi awalnya gimana masuk PBI, ternyata disaranin oleh tetangga. Lagi-lagi nih, ini suatu hal yang menarik sih sebenarnya buat aku pribadi gitu. Uh-uh. Terus eh apa yang didapetin tadi teman-temannya akrab juga, dosennya juga seru-seru, Mm-mm. bisa diajak ngobrol di luar jam kuliah. Terus pengalaman berkesannya tadi ada English Day, makrab 3 hari 2 Mm-mm. malam, harus ngedrama pakai bahasa Inggris. Terus mata kuliah Iya. favorit yang tadi barusan kita jelasin teman-teman. Bagaimana Uh-uh. kita harus menghadapi orang asing, eh, menjelaskan tentang bahasa Indonesia, budaya kita sendiri gitu. Mm-mm. Oke, kita akan lanjut ke next topik gitu kan. Iya. Kalau orang-orang kan sering nih Kak, ada beberapa tanggapan orang-orang nih kuliah Mm-mm. PBI gitu kan, pendidikan Iya. bahasa Inggris. Ya orang-orang berarti mikirnya serba bahasa Inggris gitu Kak. Nah, Mm-mm. menurut Kak Sofi nih, kenapa sih Mm-mm. kalau misalkan kita harus belajar belajar bahasa Inggris ini harus Uh-uh. kuliah gitu Kak. Misalkan kalau belajar bahasa Inggris bisa aja dong kalau kita mau les di salah satu ting 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 ting, misalkan kayak Iya, gitu. iya. Lembaga ting 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 kayak gitu. Uh-uh. Kenapa sih belajar bahasa Inggris harus kuliah gitu Kak? Menurut Kak Sofi sendiri gimana nih pandangannya? Well, kalau aku gini ya, kalau sebenarnya tergantung dari tujuan masing-masing sih. Kalau tujuan eh, kita itu masuk bahasa Inggris untuk diri sendiri, oke, tempat les itu tuh it's okay banget. Karena itu membantu apa ya, meningkatkan bahasa Inggris juga. Tapi kalau niat kita belajar bahasa Inggris untuk mengajarkan ke orang lain, aku pasti bakalan bilang itu harus banget kuliah, karena pembelajaran bahasa Inggris di dunia perkuliahan sama dunia les itu beda banget. Aku kan pernah les juga ya. Itu benar-benar yang diajarin ya udah cuman tentang vocab, kayak apa sih, kosakata segala macam gitu, tentang diajarin cuman diasah listening, speaking, reading, writing gitu kan. Tapi kalau kita belajar bahasa Inggris di dunia perkuliahan, yang diajarin tuh bukan cuma tentang vocab, bukan cuma ngasah skills listening, reading, writing segala macem. Tapi kita juga diajarin gimana sih cara ngajar bahasa Inggris ke orang lain, gimana sih strateginya, gimana sih aktivitas yang cocok buat orang lain gitu. Jadi kalau tergantung tujuan mereka gitu. Kalau kata aku ya, tergantung tujuan masing-masing. Ngajar bahasa Inggris untuk siapa? Untuk diri mereka, untuk diri kita sendiri, atau emang untuk diri kita dan juga orang lain gitu. Oke, menarik ya Kak ya. Lagi-lagi balik ke tujuan orang itu masing-masing. Kalau emang Yes. dia mau lancar bahasa Inggris yang biasa bisa masuk ke lembaga les. Tapi kalau misalkan Mm-mm. mau membantu orang, ngajarin orang bahasa Inggris bisa lanjut di dunia perkuliahan. Berarti ini Iya. sebagai salah satu alasan Kak Sofi juga ya, kuliah Iya. bahasa Inggris. Iya benar sekali. Oke, oke. Nah, Mm-mm. kalau berarti tadi Kak Sofi juga bilang pengen membantu dan mengajari orang bahasa Inggris, kayak gitu kan Kak? Mm-mm.
Kalau kita dengar kuliah bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris berarti pandangan orang tuh kayak seolah-olah mikirnya berarti belajarnya bahasa Inggris mulu dong kayak gitu maksudnya. Aku juga awalnya Hmm, mikir ada kan program studi PBI, iya. PBI berarti ini kuliahnya sehariannya yang dipelajarin bahasa Inggris terus gitu. Nah, dari Kak Sofi sendiri nih sebagai mahasiswa aktif Mhm, PBI udah semester 5 iya. gitu kan. Kuliah PBI ini belajar bahasa Inggris aja atau gimana sih Kak? Hmm, sebenarnya gini ya, kalau kuliah PBI itu nggak selamanya belajar bahasa Inggris gitu. Aku kuliah PBI, aku juga belajar tentang budaya orang luar, budaya daerah sendiri, kayak di daerah di Indonesia tahu sendiri ya, Indonesia kan luas banget, banyak banget budayanya. Aku juga belajar budaya Indonesia itu sendiri, belajar budaya orang. Terus, oh iya, dan juga masuk PBI, masuk bahasa Inggris tuh nggak selamanya belajar bahasa Inggris kok. Aku kemarin ada di PBI itu ada yang namanya mata kuliah pilihan. Ya mata kuliah pilihan ini tuh terserah kita mau ngambil apa aja. Pokoknya ada bahasa lain juga yang diajarin. Umpama, kalau kemarin tahun aku itu ada bahasa Jepang, ada bahasa Itali juga, terus ada business English kalau nggak salah. Terus aku kemarin ngambilnya bahasa Itali gitu. Jadi selain belajar bahasa Inggris, aku juga belajar bahasa Itali di PBI ini gitu. Terus ya itu tadi belajar juga cara psikologi. Aku dapat psikologi juga tentang anak-anak ya, psikologi anak-anak, kesulitan belajar mereka segala macam gitu. Terus dapat etika juga, belajar etika di PBI. Pokoknya enggak yang emang aku bisa bilang 80 atau ya 80%-nya bahasa Inggris, tapi 20%-nya tuh enggak bahasa Inggris gitu. Oke, tadi kejawab nih teman-teman yang dari kemarin nanyain kalau Mhm. misalkan kuliah PBI ini kita belajar bahasa Inggris mulu nggak sih? Ternyata enggak. Tadi kayak udah Kak Sofi bilang, tadi ada mata kuliah peminatan, tadi ada kalau di angkatannya Kak Sofi ya, tadi ini Mm-mm. ada bahasa Jepang dengan bahasa Itali. Nah, kalau Kak Iya. Sofi sendiri ambilnya bahasa Itali teman-teman. Jadi ya kebayang ya, jadi nggak hanya bahasa Inggris aja yang dipelajarin, tapi Kak Sofi juga belajar bahasa Itali, terus tadi Kak Sofi juga dapetin psikologi anak, bagaimana sih Mm-mm. kita menghadapi anak, kesulitan belajar anak itu juga gimana. Lalu juga tadi dapetin tentang etika. Nah, Mm-mm. yang tadi udah Kak Sofi sebutin dan jelasin nih Kak, Mm-mm. ada belajar bahasa Itali, ada belajar psikologi anak, ada belajar etika, dan lain sebagainya itu. Nah, Iya. lagi-lagi nih Kak, apakah konteks belajar dari yang Kak Sofi tadi sebutin menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Uh-uh. Indonesia, Kak? Em, bahasa Indonesia. Untuk yang itu pakai bahasa Indonesia. Karena kalau kata aku ya, itu lebih gampang dimengerti ya. Apalagi kalau tentang psikologi, etika, itu tuh lebih gampang dipahamin pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk bahasa Itali sendiri, aku waktu itu dicampur. Jadi dosennya tuh ngomong bahasa ada sebagian bahasa Inggris, sebagiannya lagi bahasa Indonesia. Karena gini, untuk belajar bahasa lain lebih mudah tuh pakai bahasa Inggris. Kalau aku ya, aku belajar bahasa lain itu lebih dipermudah pakai bahasa Inggris gitu. Karena eh gimana ya? Kosakatanya tuh ada beberapa yang mirip pengucapannya. Jadi ya seperti itu sih. Oke, berarti tetap tadi itu nggak Inggris melulu, teman-teman. Tadi ada Mm-mm. etika, karena etika lebih enak kita ngobrolin terus ngebahasnya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau belajar Iya. bahasa Itali tadi, mungkin teman-teman yang ngambil bahasa Jepang juga sama kali ya, Kak ya. Belajarnya juga dicampur gitu. Nggak hanya Iya. Indonesia aja tapi juga menggunakan bahasa Inggris karena juga mungkin untuk mempermudah teman-teman juga untuk menemukan kosakata dan cara pengucapan Iya. karena mungkin tadi benar kata Kak Sofi ada beberapa pengucapan yang mungkin sama seperti itu Iya. teman-teman. Lebih Jadi dekat ke teman-teman yang Inggris sih. oke. Jadi Mm-mm. teman-teman yang tadi atau dari kemarin nih ada yang tanya gitu kan. Jadi kalau kuliah bahasa Inggris
bahasa Inggris mulu dong seharian full tiap hari 4 tahun gitu. Enggak teman-teman, jadi Aduh, yang dipelajarin juga nggak bahasa Inggris aja. Tadi kayak ada bahasa Itali teman-teman, kapan lagi Italiano, spaghetto gitu. Kayak gitu. Terus juga tadi ada psikologi anak, kita bisa tahu nih iya. perkembangan anak, karakteristik anak itu seperti apa. Terus belajar etika kita sebagai mahasiswa juga ya kayak bagaimana kita Iya. beretika seperti itu. Nah, tadi Kak Sofi bilang nih, ibarat Hmm? kata dari skala 100%, 80% itu menggunakan bahasa Inggris, ya Kak ya? Iya. Kak Sofi sendiri nih, walaupun dari kecil suka bahasa Inggris, pernah Mm-mm. ngerasain pegel, capek, lelah nggak sih Kak kalau kuliah serba bahasa Inggris mulu, mulai dari pembelajarannya, kita ngomongnya harus pakai bahasa Inggris, pernah ngerasa Mm-mm. jenuh nggak sih Kak? Pernah sih pasti. Itu pernah. Karena gini, kadang kayak bahasa Inggris bukan bahasa kita sekali lagi. Bahasa kita tuh bahasa Indonesia. Kadang pasti ada beberapa bagian, beberapa kata yang kita tuh nggak ngerti gitu. Kayak ada dosen yang ngomong bahasa Inggris tuh kayak susah dipahamin gitu. Tapi sebenarnya dibandingkan dengan kejenuhan kayak gitu, menurut aku itu merupakan satu poin plus atau satu tingkatan tangga buat aku buat semakin ya balik lagi apa sih namanya improve apa sih improve itu aku lupa pokoknya semakin menambah pengetahuan aku tentang bahasa Inggris itu sendiri dan juga mengasah kemampuan aku di bahasa Inggris itu juga jadi ya sebenarnya plus minus sih ya kayak jenuh ada cuman balik lagi ada poin plusnya. Oke, berarti 5 semester ini juga pasti ngalamin jenuh juga gitu ya, nggak harus full bahasa Inggris. Belum lagi Mm-mm. kalau kita dengerin kata-kata yang mungkin kita belum pernah dengar atau kita kurang Iya. jelas nih itu yang diucapin tuh apa. Seperti itu kadang belum lagi kalau logatnya kecampur sama logat lain ya Kak. Jadi kayak Iya. terkesan tuh kurang jelas di kuping kayak gitu. Tadi Kak Sofi juga bilang jenuh tapi ada nilai plusnya. Jadi apa ya, Kak Mm-mm. Sofi lebih semangat gitu ya kayak untuk belajar bahasa Inggris lebih. Nah, Iya kalau benar. boleh tahu Kak, Mm. ketika Kak Sofi ngerasa sempat jenuh nih, yang Kak Sofi lakuin ini apa sih Kak? Em, Kalau jenuh yang aku lakuin ya kalau aku jenuh tuh paling ya udah aku tanemin aja gitu di pikiran aku bentar lagi selesai kelasnya tahan dikit lagi abis itu setelah itu pasti bakalan dicari tahu yang tadi itu apa sih yang dibilang kalau enggak biasanya di tempat itu aku langsung cari tahu gitu artinya yang kata-kata yang aku nggak ngerti aku langsung cari tahu lewat Google Translate maksudnya biar aku nangkep gitu walaupun cuman sedikit yang penting seenggaknya aku ngerti gitu kayak gitu sih palingan itu yang hal sering aku lakuin. Oke, jadi tanamkan di pikiran. Sebentar lagi selesai, sebentar lagi selesai gitu. Terus tadi juga sempat apa tadi Google Translate gitu ya Kak, cek kosakata Iya. yang Kak Sofi sendiri mungkin belum tahu atau kurang familiar seperti itu. Aku jadi Mm-mm. penasaran deh, kalau misalkan kuliah di PBI ini, Mm-mm. lagi-lagi sih, sebenarnya kan kalau dengar PBI pasti bahasa Inggris gitu. Apa melulu Nah, harus bawa kamus nggak sih, Kak? Karena kadang tuh kayak suka yang terbayang di pikiran tuh ada profesor lagi jalan, bawa buku, mm-mm. bawa kamus, terus mau ngajar mahasiswanya. Nah, kalau kuliah di PBI sendiri itu, Kak, eh, diharuskan nggak sih sebenarnya kalau misalkan kayak bawa kamus atau kan harus bawa kamus atau gimana tuh Kak? Enggak sih sebenarnya gini di PBI itu apa ya nggak selalu harus bawa kamus karena well kalau kita semakin ya udah kayak kita asah terus nih kan di PBI kan pakai bahasa Inggris terus itu secara nggak langsung pasti ada beberapa kata yang bisa kita pahamin tanpa harus lihat kamus gitu kayak oh kata ini sering denger nih kata ini digabung sama ini oh jadi artinya ini bukan sih kayak gitu loh kayak tiba-tiba di otak tuh bisa aja gitu langsung nangkep maksud dari kata ini walaupun kadang tuh kita belum pernah dengar atau dengar sekali dua kali walaupun belum tahu artinya ya
Jadi ya kayak gitu sih. Nggak harus selalu bawa kamus kok. Dosennya juga nggak, maksudnya jarang bawa kamus gitu. Oke, berarti memang dari mahasiswanya juga jarang juga yang membawa kamus ya, Kak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dosen mengizinkan atau memperbolehkan lah mahasiswanya ini bawa kamus. Jadi is okay aja, boleh-boleh aja gitu ya, Kak, bawa kamus, buka kamus gitu. Kalau dijelasin di tengah-tengah kelas gitu, Kak, misalkan kita bingung kosakatanya gitu, buka kamus atau Google Translate berarti dibolehkan gitu ya, Kak? Boleh, as long as yang penting kita ngerti aja gitu loh. Kayak kadang beberapa dosen juga yang mengizinkan pakai HP ya, karena biasanya kan kalau untuk kamus kamus yang fisik, yang buku itu kayaknya udah nggak ada yang bawa sih, biasanya pada pakai HP kan. Jadi kalau dalam kelas ada yang beberapa yang nggak ngerti, boleh buka HP buat cari artinya apa gitu. Oke, berarti dosennya juga memberikan kebebasan gitu ketika di pertengahan perkuliahan, misalkan ada Mm-mm. mahasiswanya yang kurang familiar dengan kosakata, ada yang nggak tahu nih kosakata itu apa, diperbolehkan Mm-mm. aja mau buka kamus boleh, mau buka Google Translate dari HP juga boleh. Cuman memang Iya. mungkin udah jarang ya Kak kalau untuk membawa kamus yang udah tebel-tebel gitu, udah tebel banget, mungkin juga Uh-uh. berat juga, terus lebih efisien kalau misalkan kita buka dari Google Translate di HP Iya. gitu. Kak Sofi sendiri berarti pernah juga Mm-mm. dong Kak buka-buka Google Translate saat kelas? Sering. Sering. Iya. Tidak menutup Karena, kemungkinan juga. uh-uh. Iya. Oh iya, Iya Kak. karena gini, kan bahasa yang digunakan di pendidikan, di akademis itu tuh biasanya ada yang ilmiah ya. Jadi kayak beda gitu sama bahasa yang ya udah sehari-hari sering kita dengar. Jadi kadang bahasa ilmiah itu aku nggak ngerti. Jadi aku sering cari lewat Google Translate gitu, kamus segala macam. Kamus yang di HP ya. Jadi kayak gitu sih. Oke, benar-benar juga ya kalau misalkan pendidikan itu lebih ke ilmiah gitu kan. Jadi Iya, kalau misalkan cari kosakata yang ilmiah juga mungkin agak susah. Jadi akhirnya karena bingung, buka deh kamus, tapi kamusnya di HP. iya Kayak bener. gitu. Nah, Kak, Hmm. eh aku mau nanya pandangan deh, pandangan dan juga apa ya, pendapat pribadi dari Kak Sofi gitu sebagai mahasiswa aktif PBI gitu kan, udah 5 semester. eh Kalau kuliah di PBI nih Kak, PBI Atma, melulu jadi guru aja atau bisa nggak sih Kak kita jadi yang lain maksudnya gitu? Apakah melulu kuliah PBI harus jadi guru bahasa Inggris ataukah Mm-mm. bisa yang lain gitu Kak? Well, enggak sih. Kuliah di PBI Atma ya, itu nggak selalu harus jadi guru kok. Karena gini, aku beberapa kali nemu alumni yang profesinya bukan guru gitu. Ada yang jadi content creator, ada yang jadi content writer, pokoknya penulis buku anak-anak gitu kalau nggak salah. Terus ada juga yang jadi translator. Kayak ya udah gitu. Bahkan ada yang main drama juga kalau nggak salah gitu. Aku juga nemu yang main drama, alumni aku ya. Jadi nggak harus jadi guru kok di PBI, kalian bisa jadi apapun gitu yang kalian mau. Kalau nggak salah kemarin juga ada yang jadi public relation ya, kalau nggak salah gitu. eh Waktu itu apa ya, pokoknya salah satu narasumber di kegiatan PBI kemarin ada yang profesinya sebagai public relation gitu. Jadi nggak harus selalu guru. Oke, berarti kejawab sudah Hmm. nih Kak. Teman-teman yang kemarin nanya kalau kuliah PBI harus jadi guru nggak sih gitu kan? Karena kan bahasa Mm-mm. Inggris. Aku pengen jadi konten kreator gitu. Aku mau Mm-mm. jadi yang ngartiin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kayak gitu. Ternyata Mm-mm. nggak hanya harus jadi guru, ternyata bisa ya teman-teman nggak harus jadi guru. Tadi seperti konten kreator, terus tadi ada yang main drama juga, kata Kak Iya. Sofi gitu. Tapi memang fokusnya PBI Atma itu memang lebih fokus ke
arah guru ya Kak ya. Ya, tapi terserah yang itunya, yang pelajarnya mau jadi apa ke depannya gitu. Oke, kalau Kak Sofi sendiri nih, mengarah ke Mm-mm. pendidikan, jadi guru nantinya, atau gimana nih Kak? Well, bisa jadi guru. Sebenarnya tujuan pertama aku emang guru sih, karena eh aku nggak tahu ya kenapa, kayak ya udah pengen aja gitu jadi guru. Akhirnya aku ngambil pendidikan juga. Itu sih salah satu alasan aku kenapa aku ngambil PBI pendidikan. Oke, berarti memang sudah mengarah ke guru, terus akhirnya, terus juga suka bahasa Inggris, ya jadi kenapa enggak jadi guru? Iya. Siapa takut gitu ya Kak ya, guru bahasa Inggris ya. Oke, Kak Sofi, Mm-mm. dari Mm-mm. tadi banyak nih teman-teman Kak Sofi di sini yang ikut live gitu kan. Hah? Nah, sekarang boleh nggak Kak kasih pesan buat teman-teman mahasiswa dan mahasiswi aktif PBI di Atma dan juga calon mahasiswa baru PBI 2021 Kak. Well, untuk teman-teman ya. Pertama untuk teman-teman, pesannya oke, di masa pandemi ini gak gampang ya menurut aku. Teman-teman aku juga pasti ngerasain itu, tapi aku cuma mau bilang ke teman-teman aku kalau ya udah nikmatin aja gitu selama perkuliahan sama masa pandemi ini. Kayak kapan lagi kuliah di rumah kan? Ada yang bisa sambil tiduran juga sambil makan gitu. Kapan lagi? Nikmatin aja semua prosesnya. Toh juga nanti kita bakalan kuliah offline lagi. Yang online ini bakalan dikangenin sih menurut aku. Terus untuk calon maba, well kalau masuk PBI, di PBI itu nggak selalu bahasa Inggris. Ada nggak yang maksudnya gimana ya? Nggak yang nggak seseram itu gitu. Kayak bahasa Inggris tuh nggak serem. Jadi nggak apa-apa masuk bahasa Inggris aja. Dan juga untuk orang-orang yang emang udah nentuin mau masuk di PBI, aku cuma mau bilang selamat datang di PBI. Nikmatin aja semua yang bakalan kalian laluin di masa perkuliahan kalian nanti. Pokoknya kalau ada apa-apa, ada ke organisasi atau apapun itu, silakan ikut karena itu bisa membantu kalian satu selain apa sih namanya, selain menambah ilmu, juga bisa menambah skills juga gitu, kayak skills di luar yang pelajaran ya, kayak mungkin berinteraksi sama orang lain, berinteraksi dengan sesama, ke organisasi, kepanitiaan, itu bakalan membantu banget sih buat mereka yang maksudnya aktif gitu di dunia perkuliahan. Itu aja sih. Oke, teman-teman nih, pesan dari Kak Sofi perlu digarisbawahin ya. Kalau nikmatinlah masa-masa kuliah online, karena nanti bakal dikangenin ketika kita udah offline, kita ketemu lagi bareng-bareng di Atma gitu kan. Di Iya. masa-masa online, tadi akhirnya ketahuan juga nih Kak Sofi nih, kuliahnya sambil makan, sambil minum, sambil Iya. tidur. Nah, kapan lagi kan teman-teman harus bangun misalkan hamin 1 jam atau hamin 30 menit sebelum kelas, itu baru bangun langsung buka laptop gitu harus pakai headset gitu harus dengerin dosen masih masih ngantuk, kapan lagi tuh pasti bakal dikangenin ketika kita udah kuliah offline kayak gitu. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa baru, bener nih kata Kak Sofi, jangan takut karena bahasa Inggris nggak seserem itu kok gitu. Nggak melulu kita harus ngomong bahasa Inggris mulu, nggak melulu kita belajarnya bahasa Inggris mulu. Banyak hal kok yang didapetin ketika teman-teman nantinya kuliah di PBI Atma Jaya seperti itu. Oke, Iya. teman-teman. Oke nih Kak Sofi, udah bukan hampir sih, udah 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol, sharing, nggak kerasa. Tapi sebenarnya seru sih Kak, sharing kita berdua begini dan bareng teman-teman Sobat FPB juga tentang kuliah PBI. Tadi ada ngedrama pakai bahasa Inggris, ada apa lagi tuh, kita harus ngomong full 1 hari bahasa Inggris pas lagi makrab, misalkan seperti itu. Seru sih gitu, tapi kalau kita lanjutin ntar ada juga sampai pagi nih Kak, kita ngobrol Iya. mulu ya.
Nah, teman-teman juga mungkin ada yang mau tanya atau yang sebenarnya ada ngeganjel nih di hati tapi nggak berani nih nanya langsung di Hmm. sini, nggak berani nanya langsung di live ini bareng kita berdua. Tapi mungkin teman-teman nanti yang mau tanya nih sama Kak Sofi bisa langsung aja ya hubungin Kak Sofi langsung di Instagramnya atau hubungin PBI-nya langsung atau nanti bisa kontak-kontak di Instagramnya FPBUAJ. Seperti itu ya teman-teman Iya. nantinya ya. Oke, Kak Sofi udah 1 jam nggak kerasa gitu. Hmm. Terima kasih banyak Kak Sofi udah mau sharing bareng aku, bareng sobat-sobat FPB juga di sini. Udah mau berbagi Hmm. pengalaman. Lagi-lagi nih yang tadinya disaranin sama tetangga masuk PBI, terus pengalaman kuliah di PBI, temennya bagaimana, dosennya ternyata seru-seru juga, asik. Terus mata kuliah favorit tadi udah banyak banget deh hal yang kita sharing berdua dan bareng Iya. sama sobat FPB di sini. Mungkin sampai sini kita kan sharingnya kita sudahi gitu ya. Terima kasih banyak Kak Hmm. Sofi udah mau berbagi sama kita-kita semua di sini. Harapannya untuk Kak Sofi juga semoga sukses-sukses terus ya Kak kuliahnya, lancar-lancar juga. Jangan lelah juga Kak ngomong bahasa Inggris terus, belajar bahasa Inggris. Tapi nanti bakal dapet buah yang berhasil yang besar dan itu nanti akan dinikmatin hasilnya nanti. Amin, amin. Oke, sukses terus ya Kak Sofi ya. Semangat juga Iya. kuliahnya walaupun harus online. Terima kasih Kak Sofi Makasih. udah mau Terima kasih sharing juga. bareng. Ya udah, aku live Selamat ya. Bye-bye. Oke, selamat malam Kak. Malam. Oke, sobat. Oke, jadi sampai sini kita sharing ilmu bareng FPB. Kita ditemani oleh narasumber kita, Kak Sofi, dari mahasiswi program studi PBI Angkatan 2018. Banyak sekali ya teman-teman yang kita dapatkan hal-hal positif. Apa sih yang dipelajarin di PBI? Apa melulu bahasa Inggris? Apa ngomongnya harus bahasa Inggris terus? Apakah belajarnya tentang seputar bahasa Inggris gitu? Ternyata enggak, banyak hal yang didapetin selama kuliah di PBI Unika Atmajaya. Jadi teman-teman benar tadi kata Kak Sofi, nggak perlu takut ketika masuk sebagai mahasiswa PBI karena bahasa Inggris itu tidak seseram yang kita bayangkan, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian sampai saat ini, teman-teman. Kita sharing ilmu bareng FPB-nya. Nanti setiap Senin dan Kamis, kita akan terus nih nemenin malam kalian di Instagramnya FPBUAJ. Kita akan sharing bareng bersama narasumber kita dari berbagai macam program studi yang ada di fakultas kita, Fakultas Pendidikan Bahasa. Jadi, tetap terus pantau Instagram FPBUAJ dan nantikan keseruan di sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya. Sampai sini, teman-teman. Sekian malam ini dari aku dan juga narasumber aku. Sampai jumpa di sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya. Selamat malam.